Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gua Erlangga. Kali ini gua akan review dua buah charger keluaran dari unit, yaitu unit power plug 403 dan unit power plug 404. Dua buah charger yang serupa tapi sebenarnya ini nggak sama atau ada perbedaannya. Oke, bagian yang paling menarik atau keunggulan dari dua charger ini adalah tersedianya display. Jadi di bagian tengah ini ada display, nanti gue tunjukin juga, yang menunjukkan seberapa besar arus dan voltage atau tegangan yang masuk ke smartphone atau tablet kita. Oke, bagian pertama yang gue pengen tunjukin adalah packingnya dulu ya. Oke, untuk packingnya ini bisa dibilang sama. Ini penampakan bagian belakangnya. Kita mulai dari bagian depannya dulu. Ya, ini bagian depannya ada tulisan 403 dan 404 plus. Terus ini ada foto dari chargernya. Kelihatan sih bedanya. Kalau yang 403 ini dua-duanya USB tipe A, hijau dan putih. Terus untuk yang 404 ini dia USB tipe A yang hijau. Terus yang satu lagi dia pakai USB Type C. Nanti gue jelasin bedanya. Terus ada displaynya juga, masing-masing sama. Terus 403 dia fitur utamanya support Quick Charge 3.0, dan 404 ini ada tambahan, yaitu selain Quick Charge 3.0 dia juga support Power Delivery dan FCP, yaitu Fast Charging Protocol bawaannya Huawei. Oke, untuk bagian belakang ini gue liatin yang 403 dulu. Sebenarnya sih sama, size-nya sama, yaitu 90 untuk panjangnya kali 45 lebar dan 28 mm itu untuk tebalnya. Terus dia anti api, fireproof. Oke, bagus juga. Terus weight-nya, beratnya sama 52 gram. Nah, yang jadi beda itu di sini untuk output 1. Jadi untuk output yang warna hijau, ini dia output 1. Dia itu support Quick Charge 3.0, terus yang output 2 dia cuman support Smart Charging 10 watt. Jadi kalau lu punya unit atau handphone yang support fast charging cuman 10 watt bisa dicolokin di port yang kedua. Oke, sekarang yang 404. Ya, tadi ini sama sih semua, beratnya juga sama. Terus yang jadi pembeda adalah di port yang pertama, yang hijau tadi, dia support Quick Charge 3.0 dan juga support SCP dan FCP, yaitu fast charging bawaannya Huawei. Jadi situ pembedanya. Sama di port yang kedua. Tadi kan port yang keduanya ini dia pakai USB Type C, jadi support Power Delivery di sini dan juga Quick Charge 4.0. Oke ya. Oke, kita buka salah satunya aja dalamannya. Selain dapat chargernya, jadi dapat apa aja? Oke, selain dapat chargernya, kita dapat kartu garansi dan juga buku petunjuk penggunaan. Sama sih, yang 403 juga sama. Jadi itu aja yang bakal didapat selain dari chargernya ini. Oke, sekarang kita masuk ke build quality. Ini dia. Ini yang 404 yang pakai USB Type C, yang 403 dia dua-duanya USB tipe A. Untuk feelsnya ini plastik banget, ya memang bahannya dari plastik sih. Terus glossy, jadi dia mengkilat, dan permukaannya ini gampang banget gores. Ini gue barusan buka sih tadi. Jadi kalau kita beli dia kebungkus plastik. Yang 404 ini gue barusan buka, jadi agak mulus. Nah, yang 403 ini udah lama gue buka, jadi kelihatan baret-baret sih, jadi mudah banget kegores. Oke, sekarang kita masuk ke bagian displaynya ya. Ini gue coba colokin ke stop kontak. Ini untuk yang 404, terus ini 403. Oke, jadi displaynya kurang lebih begini. Dia 3 detik akan nampilin voltase, terus sekitaran 3 detik berganti jadi arus, jadi gitu terus berulang. Jadi dua charger ini bisa menunjukkan berapa besar arus dan voltage atau tegangan yang masuk ke smartphone kita. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan dari dua charger ini. Jadi perbedaannya di port yang pertama dulu, meskipun sama-sama warna hijau, port yang pertama ini punya perbedaan. Jadi yang 404 ini lebih banyak fiturnya. 403 ini gue jelasin dulu, dia support Qualcomm Quick Charge 3.0 sampai dengan 18 watt. Jadi kalau lu punya device Qualcomm yang support fast charging 18 watt bisa dicolok ke port yang hijau ini, baik di 403 dan 404. Support juga adaptive fast chargingnya Samsung sampai dengan 18 watt. Terus support juga fast charging
untuk handphone seperti MediaTek. Jadi kalau support sampai dengan 18 watt bisa dicolok ke port yang hijau ini. Terus perbedaannya adalah untuk 404 ini dia support FCP dan SCP. FCP dan SCP ini adalah fast charging bawaannya Huawei. FCP itu sampai dengan 18 watt, kalau SCP itu di atas 20 watt seperti 22,5, 27 watt. Jadi kalau lu punya device Huawei, lu harus beli yang 404 karena 403-nya nggak support. Terus perbedaannya adalah yang kedua, ini dia pakai yang 404, port output keduanya menggunakan USB Type-C. Terus yang 403 dia masih USB tipe A yang gede, warnanya putih. Dia cuma support maksimal sampai 2 ampere, 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Jadi kalau lu punya device yang support fast charging biasa 10 watt, nah itu bisa dicolokin ke sini. Yang hijau ini juga sebenarnya bisa sih. Jadi kalau lu device-nya cuma maksimal 10 watt, dicolokin ke yang hijau ini juga bisa. Cuma yang ini khusus untuk 10 watt aja. Nah, untuk 404 dia pakai USB Type-C. USB Type-C ini support power delivery. Power delivery itu enggak semua device support. Terus dia juga support Qualcomm Snapdragon Quick Charge 4.0. Jadi kalau lu mau pakai power delivery, lu harus menggunakan kabel yang khusus yaitu USB Type-C ke USB Type-C. Atau kalau Apple dari iPhone X setahu gue sih support USB power delivery yaitu di atas 10 watt, 15 watt gitu. Dia harus pakai USB Type-C to Lightning. Oke, sekarang kita coba tes di iPhone ya. Ini iPhone X. Pakai kabel USB Type-C ke Lightning, kita coba colokin ke port yang kedua dari 404 yaitu power delivery. Power delivery ini dia harusnya support sampai dengan bisa support sampai dengan 10 watt terus 18 watt juga. Kalau untuk iPhone dia cuma support power delivery sekitaran 10 watt. Ya lumayan, jadi 2 kali lebih cepat sih, karena untuk iPhone X sendiri charger bawaannya itu cuma dikasih Apple 5 watt aja, 5 volt 1 ampere. Jadi kalau pakai ini ya jadi lebih cepat. Harusnya 1 jaman sih udah bisa penuh sih, karena kalau pakai charger bawaannya itu sekitaran 2 jam yang baru penuh. Oke, sekarang kita nyoba yang Redmi 9 ya. Redmi 9 ini juga support fast charging 18 watt, tapi dia menggunakan MediaTek G80. Ini di 404 dulu. Harusnya sekitaran dia harusnya naik tuh sekitaran 1,8 atau 2. Terus voltasenya 6,76, kalau dikaliin sekitaran 16 sekian lah ya. Ya dia harusnya naik turun sih sekitar 18 terus turun, jadi nggak tepat 18 watt terus sih ya, tapi yang jelas ini support sampai dengan 18 watt. Kita coba yang bawah yang 403 juga harusnya sama, karena dia juga support fast charging sampai dengan 18 watt. Quick charge-nya juga jalan. 6,8 terus dikali sekitaran 2,3 ya sekitaran 16-17an watt lah. Berarti ini juga di ponsel Xiaomi fast charging-nya juga jalan. Oke, ini gue coba tes ngecharge pakai output yang pertama. Ini adalah Galaxy S10 Plus. Tuh dia kelihatan arusnya berapa. volt 1,88 ya sekitaran 17 watt lah ya. Ya tinggal kalau untuk mengetahui dayanya tinggal dikali aja. Kita coba pindah ke sini, ini juga sama, support adaptif fast chargingnya Samsung juga. Tuh harusnya sama ya, kurang lebih sekitar 9 volt, terus harusnya 1,88, ini sekitaran 17 watt lah. Karena si S10 Plus ini support sampai dengan 18 watt. Oke, sekarang kita coba device yang terakhir. Ini gua ada tablet yang support Qualcomm Quick Charge 3.0 yaitu Aldo Cube X Neo. Kita coba colokin di 404 dulu. Jadi dia support sekitaran 3 ampere terus 5 volt 5,15 2,9 ya sekitaran 15 wattan ya, 15-16 watt sih, jadi nggak fix
18 watt juga, tapi yang jelas dia support untuk Qualcomm Quick Charge 3.0 ini sampai 6 juga ya, sekitaran 18 sampai 15 watt dia naik turun sih. Ini untuk di 403 nya 5 volt 3 ampere ya, sekitaran 15, harusnya nanti dia naik voltasenya, mungkin naik jadi 6, jadinya bisa sampai 18an. Oke ya, jadi semua device sih udah dicoba, yang adaptive fast charging Samsung, terus Qualcomm Quick Charge 3.0, terus power delivery tadi kita coba di iPhone dan juga di S10 Plus. Terus untuk yang Huawei, FCP dan SCP nggak bisa dicoba karena gua nggak punya device Huawei sih. Tapi yang jelas 404 ini support. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga. Untuk unit power plug 403 ini gue beli seharga 100.000 dari harga aslinya 150.000, jadi belinya pas lagi ada diskon. Unit 404 ini juga sama, harga aslinya 199.000, gue belinya seharga 137.000. Jadi kalau lu bisa dapat seharga yang gue dapat sih, sebenarnya ini worth it banget sih. Terus mana yang lebih baik dari keduanya? Nggak ada yang lebih baik, keduanya sama-sama bagus, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan lu. Kalau misalkan lu nggak punya gadget Huawei yang support FCP dan SCP, terus nggak punya gadget yang support power delivery dan juga Quick Charge 4.0, ya udah berarti lebih baik lu ambil yang 403 aja, nggak usah ambil yang 404. Untuk link pembelian ada gua sertakan di kolom deskripsi ya. Dan dua buah charger ini juga pas banget buat lu yang memang males untuk bawa banyak charger ketika bepergian. Jadi cukup bawa satu unit charger, unit power plug 404 misal, lu udah bisa ngecas beberapa gadget yang lu punya. Oke, sekian video review unit 403 dan 404 dari Gadgeton. Klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi juga, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.